العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya Fattah ya Karim. Alhamdulillah, para jamaah semua, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan terlebih lagi dalam keadaan masih diberikan istiqomah untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Di antaranya adalah melaksanakan sholat 5 waktu, sholat berjamaah bagi laki-laki, dan juga menghadiri majelis ilmu. Sungguh ini merupakan nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri, kita terima kasihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar nikmat ini dilanggengkan, didawamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, berterima kasih, Allah terus akan tambah nikmat tersebut. Baik tambahan berupa terus menerus diistiqomahkan atau bertambah dari sisi kuantitas, kualitas. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian itu bersyukur, berterima kasih terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Ziyadah, tambah. Dan ini janji dari Allah, bukan iming-iming. Allah itu bukan seperti manusia. Taib. Bukan seperti manusia, kadang mengingkari janjinya. Tapi Allah tidak akan mengingkari janji. Kalau Allah mengatakan, kalau kalian bersyukur, aku akan tambah, itu pasti. Olehnya itu, maka kita harus syukuri setiap nikmat walaupun kecil, apalagi nikmat yang besar, menuntut ilmu seperti ini. Kalau kita syukuri, terus akan ditambah oleh Allah. Bagaimana bentuk tambahan itu? Baik berupa dipertahankan terus, diistiqomahkan kita di atas nikmat tersebut. Yang kedua, ditambah dari siapa? Kualitas atau kuantitas, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di mana kita kemarin, ikhwan? Khiyar syarat ya. Baik. Khiyar yang beliau sebutkan di kitab yang mulia ini ada 7. Ada 7 ya. Yang baru kita selesaikan 2 khiyar. Khiyar majlis dan khiyar syarat. Khiyar majlis dan khiyar syarat. Apa bedanya khiyar majlis dengan khiyar syarat? Salah satu bedanya, khiyar majlis itu khiyar hukum asal, artinya itu memang Allah yang tetapkan, walaupun tidak disepakati oleh dua yang bertransaksi, dua orang yang bertransaksi, itu memang sudah Allah tetapkan. Kecuali mereka bersepakat untuk menggugurkan, menghilangkan khiyar tersebut. Kalau mereka bersepakat kita jual beli dengan persyaratan atau dengan syarat, tidak ada khiyar di antara kita setelah transaksi sah. Oh oke. Nah, baru hilang. Tapi kalau tidak hilang hukum asal, khiyar majelis itu ada. Selama belum berpisah di majelis transaksi tersebut. Kalau dalam bentuk
transaksinya online, saling telepon, saling chat, berarti selama masih berhubungan, saling telepon tawar menawar, akadnya itu selama masih saling telepon, maka itu masih khiyar majlis, masih ada. Tapi kalau sudah putus, sudah berhenti, berarti khiyar majlis selesai, sudah tidak punya hak untuk membatalkan. Kalau khiyar syarat, ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari dua pihak, kesepakatan dari dua pihak. Kesepakatan dari dua pihak. Hukum asalnya tidak ada. Berbeda dengan khiyar majlis, hukum asalnya ada. Kalau khiyar syarat, hukum asalnya tidak ada, kecuali mereka sepakati. Khiyar majlis, yaitu mereka membuat tenggang waktu tertentu untuk meneruskan transaksi atau membatalkan tempo. Itu khiyar syarat. Kemudian kita masuk ke khiyar goban. Khiyar goban wahwa, yaitu kata beliau, ayyabi'a ma yusawi asyratan bi thamaniyatin, yaitu seseorang menjual sesuatu yang harga pasarannya 10, dia jual dengan harga 10 tapi harga pasaran 8. Contoh biasa. Contoh di kita misalnya harga pasaran 100.000, harga pasaran 100.000, dia jual 200.000. Dia jual 200.000, maka si pembeli tadi setelah mengetahui, dia punya hak membatalkan. Ini siapa yang jual 200? Misalnya, kenapa tertipu seperti ini? Biasanya awalnya itu dia tidak tahu harga biasa. Ke pasar dia tidak tahu harga. Dibeli, orang tawaran ini biasanya yang jual seperti itu, ada yang bawa barang di jalan ini. Harga bagus ini. Ini jarang dapat ini, padahal berapa harga? 200. Tersihir dia dengan perkataannya, beli 200. Jalan-jalan dia cek di toko cuma 100.000. Dia punya hak datang ke orang tadi, saya batalkan. Kenapa? Harga pasaran cuma 100, saya jual 200. Ya kan? Jauh sekali. Khiyar goban. Goban itu tertutup, maksudnya tertipu dia. Dia sangka ini padahal yang lain. Harganya dia sangka seperti itu padahal tidak seperti itu. Au yashtariya ma yusawi thamaniyatan bi asyratin. Atau dia membeli yang sesuai harga, dia beli sesuai harga 8 padahal 10. Maksudnya yang tertipu itu bukan hanya pihak pembeli, bisa jadi pihak penjual, ya kan? Ada orang bawa barangnya, dia mau jual, dia tidak tahu harga di pasar situ. Akhirnya orang datang, saya beli 100.000, padahal di pasaran 200. Kan orang dia punya barang, dia tidak tahu harga pasar. Goban juga, begitu dia jual dengan harga rendah tadi, dia tidak tahu, dia cek di pasar 200. Aduh, biasa datang sama orang, bisa datang ke orang tadi membatalkan transaksi. Dia punya hak. Fayathbutul khiyar, maka tetap khiyar. Ditetapkan oleh syariat adanya khiyar, hak memilih untuk membatalkan. Khiyar itu pilihan, bisa batal atau kasih terus saja, ridho saya bisa. Berarti Ustadz, transaksi mereka sah Ustadz? Sah. Khiyar ini ada karena transaksi sah. Cuma kan orang tadi menipu, ya kan? Tidak berkah itu, tapi transaksinya sah. Orang yang menjual tidak sesuai harga itu transaksinya sah, tapi dia dapat dosa karena menipu. Itu saja.
dan si pembeli punya hak membatalkan. Kita tahu dari mana itu sah? Karena dia punya hak. Hak itu tidak muncul, hak membatalkan tidak muncul kecuali dari transaksi yang sah. Berarti transaksinya sah. Iya. Kemudian di sana, kemudian kata beliau, wala arsya ma'al imsak, tidak ada ganti rugi bersama meneruskan transaksi tersebut. Artinya kalau si yang tertipu dengan harga tadi mau meneruskan transaksi, dia ridho, tidak boleh dia minta ganti rugi. Kalau dia ridho, sudah tidak apa-apa, lanjut saya transaksi, saya tidak batalkan, lanjut saja, ridho dia. Itu tidak ada ganti ruginya. Kalau dia tidak mau, ya sudah, batalkan. Kalau ente teruskan, jangan minta ganti rugi. Karena ente sudah ridho dengan harga tadi sejak awal tuh. Cuma karena tertipu. Kemudian ar-rabi'u, kata beliau rahimahullahu taala, yang keempat, khiyarut tadlis. Khiyar tadlis. Apa itu khiyar tadlis? Wa huwa ayyudallisal bai'u 'alal mushtari ma yazidu bihi thaman. Seorang penjual, kata beliau, menutupi barang yang dia jual sehingga terlihat harganya mahal. Sehingga terlihat harganya naik, padahal kalau seandainya yang perkara yang dia tutupi itu hilang, itu maka harganya ya biasa. Tapi karena dia tambahin sesuatu, dia poles begitu sekedar casing, sehingga terlihat oh harganya mahal, ini tertipu orang. Kata suriyatil laban fi dhara, kata beliau, seperti menahan susu hewan. Dia tahan, dia tidak perah. Kan susu hewan apa, yang hewan susu ya seperti sapi apa kambing, kalau tidak diperahkan akan berkumpul terus bengkak toh. Dia jual dalam kondisi seperti itu, memang sengaja dia tidak perah. Nah, dilihat oleh pembeli, tukang anu ini, maksudnya apa, susunya banyak ini. Nah, setelah dia beli, terjadi transaksi, setelah dia perah, kempes ini, biar 2 hari 3 hari tidak ada, ini 1 bulan tetap kempes. Tidak seperti yang dia lihat pertama. Maka yang seperti ini dia punya hak, maka saya batal. Itu tadlis. Sapi misalnya, contohnya dari daging ayam, ini jual ayam, dia suntik supaya gemuk, pakai air atau pakai apa, jadi timbangannya jadi berat kan? Tentu seperti itu harganya naik. Sampai di rumah dia kupas, dia iris, keluar air jadi kempes itu daging. Muncul banyak seperti ini. Ya, hewan hidup juga dorong suntik. Suntik di paha, suntik kelihatan gemuk. Itu namanya tadlis namanya. Menyembunyikan sesuatu, dia poles dengan yang lain supaya nampak bagus. Itu namanya tadlis. Wa tahmiril wajah, dia kasih merah-merah wajahnya. Nah, ini untuk untuk apa? Apa namanya? Jual budak, untuk budak. Budak. Kalau biasa budaknya perempuan kan, supaya harganya mahal, dia kasih merah-merah wajahnya supaya kelihatan cantik itu budak, harganya kan naik, mahal. Kalau zaman dulu ini. Baik, sekarang kan perbudakan sudah tidak ada. Wa taswidi sya'ar, menghitamkan rambutnya supaya kelihatan masih muda padahal sudah tua, supaya harga mahal itu budak. Contoh ini zaman dulu ini. Kalau contoh zaman sekarang ya mobil yang sokongkor, so KA, mesinnya sudah
tidak bagus, terus dia poles kasih bagus, casingnya dotnya kasih bagus, masuk showroom, bukan dia kasih bersih ya. Kalau cuma kasih bersih dan memang kondisinya seperti itu tidak masalah. Ini memang disengaja dia tutupi supaya harga dia terlihat seperti normal bagus, padahal tidak seperti itu. Ini namanya tadlis. Si pembeli tadi setelah tahu, dia punya hak. Transaksi tetap sah, tapi dia punya hak membatalkan atau tetap ridho meneruskan. Baik. Fayahrumu, kelakuan seperti ini haram hukumnya, tidak boleh. Wayat butuh, tapi sah transaksi. Menipu yang seperti ini ya, jual belinya sah tapi tidak berkah. Wayat butuh lil mushtari al khiyar, maka si pembeli tadi punya hak untuk khiyar, membatalkan. Punya hak khiyar. Namanya khiyar tadlis. Karena tertipu. Walau hasala tadlis minal ba'i bila qasdin, walaupun seandainya tadlis itu tidak disengaja oleh si penjual. Biasanya kan dia tidak tahu, Mas ya. Kalau ternyata dengan cara seperti itu barangnya jadi mahal harganya, dia tidak tahu, dia tujuannya tidak seperti itu. Ternyata yang si pembeli melihat, oh iya dia beli, bagus ini, cek per cek ada, tidak seperti itu kenyataannya. Dia punya hak. Jadi mau sengaja mau tidak tetap punya hak membatalkan. Kemudian al-khamis, hak khiyar yang kelima, khiyarul aib, khiyar karena ada aib. Kata beliau, fa idza wajada al-mushtari bimashtarahu aiban yajhaluhu khayyira baina raddil mabi binama'il muttasil. Jika seorang pembeli setelah membeli barang dia dapati ada aib yang dia tidak tahu, maka dia punya hak membatalkan, yaitu mengembalikan barang tadi dan meminta duitnya. Kembalikan berarti minta duit, dibatalkan. Minta duitnya sempurna, barang kembalikan. Di sini beliau mengatakan ya jahaluhu, yang aib itu dia tidak tahu. Artinya kalau dia tahu ada aib tetap dia beli, tidak punya hak dia. Makanya kalau kita mau berjual beli sebutkan aibnya. Setelah ditahu oleh si calon pembeli tadi ada aib, dia tetap beli, sudah. Tidak punya hak dia. Setelah itu dia bilang ada aib, loh ente so tahu dari awal. Beda kalau ente tidak tahu. Saya suka kasih tahu ini aibnya ini. Ini motor DP busi so tidak ada. Ini motor DP tangki sudah so bocor. DP ini terus jaga babunya sendiri misalnya. Si pemilik berkata saya beli. Setelah dia beli ternyata yang dia sebutkan tadi terjadi. Dia lihat, punya hak dia? Tidak punya hak, kan dia sudah sebut. Makanya keberkahan penjual itu, keberkahan dalam berdagang itu menyebutkan aib, menyebutkan kondisi barang yang dijual. Itu akan berkah. Kalau ditutup-tutupi tidak berkah. Sebutkan aibnya. Aib yang dimaksud ini yang berpengaruh sama harga nanti. Karena ada aib yang tidak berpengaruh sama harga, tetap seperti itu. Kalau itu tidak punya hak dia. Artinya biar dia tukar, dia kembalikan, ya memang harganya segitu. Aib segitu ya harganya segitu. Aib yang maksudnya aib yang mempengaruhi harga. Contoh barang bekas. Barang bekas kan memang ada aib, harganya turun. Si penjual juga menurunkan harga. Ya kan? Kecuali aib yang mempengaruhi harga.
Sudah masuk waktu Pak, masuk azan dulu. Azan. Baik ya akhwat, kita lanjutkan. Baik, masih dalam pembahasan khiyar aib. Kata beliau di sini, khayyiru baina raddil mabi' binama'ihil muttasil. Diberi pilihan kepada si pembeli tadi. Pilihan apa yang pertama? Antara dia membatalkan transaksi dengan mengembalikan barang tersebut binama'ihil muttasil. Tapi dengan kata beliau di sini binama'ihil muttasil, dengan ada ketambahan dari barang tersebut. Barang yang dia beli itu kalau bertambah banyak misalnya, atau ada hasilnya bertambah, dia kasih pulang semua itu. Tapi hasil atau ketambahan yang muttasil, yang bersambung dengan barang itu.
Paham ini ikhwan? Artinya kalau ketambahan tadi terpisah dari barang itu, maka boleh diambil oleh si pembeli. Itu haknya. Ketika mau dia kembalikan, pertambahan itu ada dua. Ada pertambahan dari barang itu yang sifatnya bersambung, tidak bisa dipisah dari barang itu dia kasih kembali. Kalau yang terpisah, dia ambil. Misal dia beli kambing, waktu dia beli masih kurus, setelah sama dia jadi gemuk, dia rawat, kasih makan jadi gemuk. Nah, kalau terjadi transaksi, dibatalkan transaksi setelah dia tahu aib, dia batalkan transaksi, dia kasih kembali itu semua, karena kan bersambung, tidak bisa mau di, ini so gemuk ini sama saya ini, mana tidak bisa kasih pulang. Tinggal ente ambil ente duit lengkap, kambing kasih pulang sama dia, walaupun gemuk. Paham ini? Itu risiko. Iya ikhwan. Kecuali pertambahan yang terpisah dari barang itu, melahirkan itu kambing. Tadi dari pertambahan badannya jadi gemuk, ya kan, jadi besar, itu tidak bisa dipisah, kasih pulang dengan DP gemuk itu. Tapi kalau yang terpisah seperti anak, punya siapa ini anak? Si pembeli tadi dia punya, yang dia kasih pulang kambing itu saja. Paham di sini ikhwan? Misal rumah sementara dikontrak oleh orang, atau sesuatu yang menghasilkan lah. Setelah dia beli, rumah itu menghasilkan, tapi penghasilannya terpisah dari rumah itu, bukan yang tersambung dengan rumah. Paham ya? Kalau yang tersambung dengan rumah tidak bisa dipisah, ya tidak bisa. Terpisah misalnya hasil kontrak dari rumah tersebut, atau sewa per bulan misalnya. Nah, itu diambil sama si pembeli tadi. Paham di sini ikhwan? Nah, yang dia kasih pulang fisik barang yang dia beli saja. Kalau dia mau kembalikan ada aibnya. Wa alaihi ujratur raddi. Ustaz, kenapa tidak dia kasih pulang sama hasil-hasilnya Ustaz? Masalahnya kalau rusak barang tersebut, itu jadi tanggungan dia. Ya kan? Kalau barang yang dia beli tadi rusak, hilang, mati, tanggungan si pembeli. Karena dia menanggung, maka dia punya hak mendapat untung. Kalau ada hasil dari situ, dia punya hak. Baik. Wa alaihi ujratur raddi. Yang wajib, kalau misal pengembalian barang itu membutuhkan biaya ongkos, mau mengembalikan ini butuh biaya ongkos, mau kasih ini naik bentor atau apa, naik mobil, ya kan, diangkut, itu kan butuh biaya mengembalikan barang. Kalau barang yang besar, kalau sapi misalnya dia beli, tidak mungkin dia beli di kota, di sini dia bawa tetap angkut dia di mobil, ya kan. Nah, biaya pengangkutan supaya dikembalikan sama tuannya ini punya siapa yang wajib? Si pembeli. Paham ya? Nah, si pembeli. Wa yarji'u bitsamani kamilan, dan dia mengembalikan, si pembeli tadi mengembalikan harga secara sempurna. Jangan karena ini so lama ini barang sama ente, saya kasih pulang sebagian, tidak boleh. Tidak boleh, harus kasih pulang semua. Paham ini? Kalau dia batalkan, batal berarti ya kasih pulang harga semua, ambil barang. Tapi kalau barang terjadi kerusakan, nanti dia akan jelaskan. Baik. Wa baina imsakihi. Baik. Jadi dia kasih kembali, atau dia tahan, maksudnya dia teruskan transaksi. Wa ya'khudul arsh. Tapi kalau misalnya dia tahan, artinya dia teruskan transaksinya, dengan adanya aib tadi, dia punya hak meminta ganti rugi dari kekurangan aib tadi.
Misalnya aib misalnya beli sapi. Kalau tidak ada aibnya harganya 12 juta, ada aib turun jadi 10 juta, berarti selisihnya berapa? 2 juta. Si penjual tadi harus menyerahkan 2 juta sebagai ganti ruginya dari aib tadi. Paham ini? Berarti ada berapa pilihan dia? Khiyar aib ini ada 3 berarti ya. Yang pertama, dia batalkan, minta duitnya sempurna, barang kasih pulang. Yang pertama. Yang kedua, dia teruskan tanpa ganti rugi. Ya sudah, saya ridho dengan aib, tidak apa-apa. Haknya dia. Kedua. Ketiga, ini haknya dia lagi. Dia tetap teruskan transaksi, disertai dia minta ganti rugi selisih dari harga aib tadi. Kalau seandainya tidak ada aib harganya sekian, ada aib sekian tadi, selisihnya itu yang dia minta. Haknya dia minta ke si pembeli tadi. Dia minta ke si penjual, bukan si pembeli, ke penjual. Baik. Wa yata'ayyanul arsyu ma'a talafil mabi' 'indal mushtari ma lam yakunil bai'u 'alima bil 'aib wa katamahu tadlisan al mushtari fa yahrum. Kata beliau, bagaimana kalau barangnya hancur, barangnya sudah rusak, hilang. Waktu dia beli ada aib, dia mau kasih pulang, tidak terjadi, dia mau kasih balik, hilang, orang pancuri itu barang. Atau mati, kalau sampai mati misalnya jadi bangkai, mau bikin tidak boleh makan, tiada harga bangkai. Bagaimana? Solusinya seperti apa? Kata beliau, solusinya kata beliau, wa yata'ayyanul arsyu ma'a talafil 'indal mushtari. Yata'ayyanul arsy, dia tetap punya hak di aib tadi. Paham di sini, ikhwan? Dia tetap punya hak di aib tadi. Wa yadhhabu 'alal bai', dan dia kembalikan, dia ganti rugi, kan rusak sama dia, kan hilang sama dia, ganti rugi barang tadi, tapi dia tetap punya hak minta ganti rugi di aib. Jadi nanti baku tutup di situ. Paham ini? Misalnya sapi tadi harganya berapa? 10 juta misalnya, yang ada aib tadi dia sudah beli tuh. 10 juta ada aib tadi. Kasih pulang 10 juta. Kasih pulang 10 juta, tapi saya minta ganti rugi nih. Harusnya kan harusnya kan berapa? 12 juta, berarti kasih pulang 2 juta. Demikian. Paham, ikhwan? Berarti berapa yang dia kasih? 8 juta ya. Nanti dia kasih 10, nanti dia minta ganti rugi 2 juta. Jadi si penjual tadi menyerahkan 2 juta sebagai aib, ganti rugi dari aib tadi itu, dari transaksi yang sudah terjadi. Itu haknya dia, masing-masing punya hak. Hal ini kata beliau, malam yakunil bai' alima bil aib, selama si penjual tidak tahu kalau malam yakunil bai' alima bil aib, selama si penjual tahu kemudian dia sembunyikan. Paham ini? Bagaimana kalau dia tidak tahu kalau itu ada aib? Kalau dia tahu ada aib kan? Kalau dia tidak tahu ada aib. Nah, kalau ada tahu ada aib, fayahrum, haram kata beliau. Wa yarji'ul mushtari bi jami'i ma dafa'ahu lahu, dan si pembeli tadi harus kembalikan, kalau rusak barangnya tadi, kembalikan apa yang dia sudah terima. Baik, paham di sini ikhwan? Khiyar aib tadi. Intinya khiyar aib. Nah, khiyar aib
kalau sengaja ditahu oleh si penjual tadi, haram, dapat dosa dia. Kalau dia tidak sengaja, tidak berdosa dia tidak tahu ada aib. Yang barang yang dia jual dia tidak tahu kalau ada aib, tidak berdosa. Tapi tetap hukum berlaku. Hukum si pembeli tadi punya hak untuk membatalkan, punya hak minta ganti rugi dari selisih harga aib dengan harga normalnya. Kemudian kata beliau, wa khiyarul aibi ala tarahi la yasqutu illa in wujida minal mushtari ma yadullu ala ridahu. Khiyar aib ini kata beliau ala tarahi, artinya tidak harus segera dituntut. Ketika dia tahu ada aib, dia kasih biar misalnya, tidak gugur haknya, tetap ada haknya. Selama tidak dia ridho, selama dia tidak menunjukkan ridho. Kalau menunjukkan dia ridho, sudah ridho. Misalnya dengan perkataan, tidak apa-apa, saya so legowo, tidak apa. Nah, setelah itu tidak ada hak lagi dia mengembalikan, membatalkan. Selama tidak ada indikasi ridho, berarti masih ada hak dia. Walaupun lama, tetap dia tidak terima. Dia berdiam, belum dia tuntut, nanti dia tunggu 1 bulan 2 bulan, dia punya hak. Paham ini ya? Jadi itu maksud hak khiyar aib ini alat tarahi, boleh ditunda, tidak harus segera dia tuntut. Bagaimana menunjukkan kalau dia sudah ridho dengan barang yang ada aib yang dia beli tadi? Misal kata sorrufihi, kalau dia sudah pakai, dia tahu aib, tetap dia pakai, tetap dia jual ke orang lain, dia hadiahkan, berarti menunjukkan dia ridho. Kalau setelah dia tahu ada aib, masih terus dia pakai, dia jual lagi ke orang lain, wal mabi'u ba'dal fasqi amanatun biyadil mushtari. Barang tadi setelah terjadi pembatalan adalah amanat di tangan si pembeli. Setelah si pembeli mengatakan saya batalkan transaksi, ada aib, barang masih sama dia, itu amanah. Amanah. Setelah dia batalkan, haram dia pakai itu barang, dia harus simpan. Amanah, titipan lah, seperti amanah. Jangan dia pakai setelah dia batalkan. Harus dikembalikan berarti dengan segera. Kalau setelah dia terjadi pembatalan, dia harus segera kembalikan. Tidak boleh dia simpan lama sama dia, selama memungkinkan. Wa in ikhtalafa inda man hadatha al-aib ma'al ihtimal wala bayyinata fa qaulul mushtari biyaminihi. Jika terjadi perselisihan, aib itu sama siapa? Tadi kan ketika dia nyatakan, si pembeli mengatakan ini ada aib, diterima oleh siapa? Si penjual. Dia terangkan iya. Itu urusannya gampang tuh. Haknya berlaku seperti tadi. Bagaimana kalau si penjual mengingkari? Sengketa kan? Ada aib. Sama saya ada bagus, tidak ada aib itu. Sama ente berarti itu aib. Nanti sama ente baru terjadi aib itu. Tidak, saya pilih ada. Siapa yang mau didengar ini? Kalau si penjual terima dengan aib tadi, maksudnya dia tidak ingkari, sudah selesai urusannya seperti tadi kan? Kalau dia ternyata ingkari, siapa yang didengar? Kata beliau, faqaulul mushtari biyaminihi. Maka yang didengar adalah si pembeli. Ini kalau ini sebenarnya yang seperti ini kalau terjadi di di depan hakim, sebenarnya hakim kita mau dididik jadi hakim ini. Iya. Kalau ada sengketa seperti itu, hakim yang menentukan nanti.
Nah, dengan cara ilmu seperti ini. Ini saya aib sama saya, ini aib sama dia. Dan tidak ada bukti. Beda kalau ada bukti. Kalau ada bukti, nah, saksi ada, misalnya ada bukti. Ini tidak ada bukti. Kalau tidak ada bukti seperti ini, tidak bisa dipastikan apakah ini aib sama si penjual atau sama si pembeli, maka yang didengar adalah perkataan si pembeli disertai dengan sumpah. Dia bersumpah, wallahi tidak ada aib ini, sumpah demi Allah. Oh iya, ente yang menang. Begitu. Oleh si hakim, dia yang menang. Begitu. Toki palu. Paham ini, ikhwan? Tapi dia harus bersumpah disertai sumpah. Wa in lam yahtamil illa qawlu ahadim yaqbila bi yaminin. Kalau ada bukti selesai itu. Yang ada bukti ya itu yang si penjual ada bukti, sudah bukti kalau memang aib bukan sama dia. Ya, buktinya yang diterima. Ini tidak ada bukti. Nah. Baik. Kecuali ada indikasi kuat yang menunjukkan aib itu sama salah satu dari keduanya, baru kita tetapkan ya berarti aib sama ente ini. Contoh, dia beli sapi, datang dia bilang aib ini sapi ini, kenapa tidak ada talinga ini, putus bisa lepet taling. Mana dilihat oleh hakim, seberapa hari ada dibeli, 1 bulan. Ini DP luka masih baru. Dari sini kan ada dikasih. Luka masih baru ini. Ente beli 1 bulan, berarti ini luka dari ente ini, dari si pembeli berarti. Kecuali sudah kering, lama, berarti indikasinya kuat aib itu sama si pembeli. Begitu. Paham ini? Kalau indikasi kuat ke si pembeli atau si penjual, dia tentukan. Kemudian sadis itu aib. Jadi kalau terjadi sengketa, tidak terjadi sengketa, artinya diterima salah satu, masing-masing pihak legowo, sudah seperti tadi hukumnya. Kalau sengketa seperti itu. As-sadis yang keenam, khiyarul khuluf fi sifah. Ada khiyar berselisih dalam sifat. Berselisih. Fa idza wajada al-mushtari ma wusifa aw taqaddamat ru'yatuhu qabla al-'aqdi bi zamanin yasirin mutaghayyiran falahul fasxu. Jika si pembeli, kata beliau, mendapati barang yang dia beli berbeda dengan yang dia lihat sebelumnya, maka dia punya hak membatalkan. Tapi dengan rentang waktu yang sedikit. Misal datang ke si penjual, saya beli barang yang ini, oke. Transaksi terjadi, begitu mau diserahkan, kayak begini yang tadi beda dengan yang saya lihat. Berbeda dengan yang saya lihat. Oh sudah ini itu punya hak kasih batal. Baik. Falahul fasxu wa yahlifu in ikhtalafa. Bersumpah berarti si pembeli tadi bersumpah. Setelah itu batal, transaksi dibatal. Kemudian yang terakhir khiyar khuluf fi qadr thaman. Khiyar berselisih dalam penetapan harga. Fa idza ikhtalafa fi qadrihi halafa al-bai' ma bi'tuhu bikadza wa inna ma bi'tu bikadza. Thumma al-mushtari ma ishtaraitu bikadza wa inna ma ishtaraitu bikadza wa yatafasakhani. Kata beliau wa yatafasakhani. Kata beliau, mereka berselisih dalam harga. Begitu mau bayar 1 juta. Kenapa 1 juta? Saya transaksi dengan antum 1.100.000. 1 juta kemarin sudah bilang 1.100.000. Berselisih kan? Tidak mau, motor tetap. Kata beliau berarti bersumpah, sama-sama bersumpah.
Si penjual bersumpah, demi Allah saya tidak jual dengan harga sekian. Si pembeli bersumpah, demi Allah saya tidak membeli dengan harga segitu. Setelah itu dibatalkan transaksi. Baik. Biasanya yang begini di depan hakim biasa, jual beli yang besar. Ya, kalau jual roti yang begini kan tidak untuk apa, basuh-basuh. Nasi kuning, es, apa? Biasa bagi jual beli yang besar, rumah. Tayyib ya. Selesai alhamdulillah dari pembahasan khiyar. Jadi khiyar ada 7. Ada khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar goban, kemudian khiyar tadlis, kemudian khiyar aib, kemudian khiyar khuluf fi sifat, perbedaan dalam sifat, mereka sengketa dalam sifat, kemudian sengketa dalam harga. Paham di sini ikhwan? Nah, sudah. Supaya kita tahu hak kita. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya, fasal, yaitu tentang qabat, tentang serah terima barang. Kapan barang tersebut dihukumi sudah berpindah hak kepemilikan? Kata beliau, wa yamlikul mushtaril mabi'a mutlaqan bi mujarradil aqdi. Si pembeli sudah punya hak kepemilikan terhadap barang secara mutlak dengan hanya sekedar akad. Paham di sini ikhwan? Jadi terjadi akad jual beli, maka si pembeli punya hak di barang tersebut, punya hak. Pahamin ikhwan? Punya hak. Mau jual belinya cash, kontan, mau jual belinya kredit atau cash tunda, barang itu sudah jadi dia punya. Karena sebagian di antara kita menyangka bahwasanya barang itu jadi sepenuhnya milik kita kalau kontan, ya kan? Diterima kontan itu sudah. Kalau kredit belum milik kita, tidak, itu sudah milik kita. Sudah sempurna milik kita. Boleh kita hadiahkan, boleh kita jual lagi walaupun belum lunas. Paham ini? Itu sudah berpindah ke pemilik. Ya kan? Tinggal si penjual tadi punya hak menagih harganya ke kita. Barang itu sudah jadi milik kita. Jadi dengan hanya sekedar akad terjadi transaksi, maka si pembeli memiliki barang tersebut. Wa yasihhu tasarrufuhu fihi qabla qabdihi. Sah untuk dia tasarrufkan, untuk dia transaksikan lagi walaupun dia belum terima barang tersebut. Nah ini perhatikan, akan memperjelas kepada kita hukum jual beli barang yang belum dimiliki. Perhatikan ini hukumnya, ada rincian. Jadi tidak semua barang yang belum dimiliki tidak sah diperjualbelikan. Tapi perhatikan. Wa yasihhu tasarrufi qabla qabdihi, sah dia perjualbelikan atau dia hadiahkan, dia serahkan kepada orang lain sebelum dia terima, dengan syarat sudah transaksi. Wa in talifa fa min dhamanihi, jika barang tersebut rusak, hilang, maka tanggungan dia, cari tanggungan dia walaupun dia belum terima. Paham ini? Ini secara umum. Illa kecuali, berarti di sana ada barang yang harus
diterima, baru bisa kita jual kembali. Sudah kita terima, kita ambil. Ada barang yang walaupun belum kita terima boleh kita jual. Yang penting sudah transaksi dulu. Illa al-mabi' bi kailin aw waznin aw 'addin aw dzar'in famin dhamani ba'ihi hatta yaqbidahu mushtarihi. Kecuali barang tersebut adalah barang yang ditakar, aw waznin atau barang yang ditimbang, diperjualbelikan dengan cara ditakar atau ditimbang, aw 'addin atau dihitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, au dzar'in atau yang diukur, sesuatu yang diukur seperti pakaian, kain. Kan kain kita kalau mau beli 1 meter, 2 meter ukur. Itu harus diterima dulu, baru kita bisa jual. Kalau mobil, motor ditimbang, ditimbang tidak, dihitung tidak. Dia beli 1, kecuali dia beli 100 biji, 10 biji, ini beli 1 dia. Tidak juga diukur motor. Kita kan? Berarti motor ini walaupun belum kita ambil, boleh kita jual. Misalnya kita datang ke dealer atau apa, orang yang berjual motor. Berapa harga ini? 5 juta, saya beli yang ini. Begitu terjadi transaksi, ya kan? Sudah kasih harga dia bisa jual itu motor walaupun dia belum ambil. Paham ini ikhwan? Boleh dia telepon orang lain, dia jual lagi. Mana barangnya? Dan saya antar. Padahal masih di tangan si penjual tadi, boleh. Yang penting dia sudah transaksi sebelumnya dan sudah dia lihat barang tersebut. Dia tahu barang tersebut sudah ditentukan ini. Begitu. Paham di sini ikhwan? Tapi kalau barang berupa yang sesuatu yang ditimbang, tidak boleh, harus dia ambil dulu, berpindah dulu ke tangannya. Kalau masih di tangan si penjual, tidak boleh dia jual. Paham di sini ikhwan? Kurma misalnya kan ditakar atau ditimbang. Kurma ditakar. Saya beli kurma misalnya 100 kilo. Boleh dia jual ke orang lain setelah transaksi? Boleh dia jual ke orang lain sementara masih di tangan penjual? Tidak boleh. Kapan sah untuk dia perjualbelikan? Ketika dia sudah ambil kurma tadi yang 100 kilo, dia ambil. Dia ambil, dia angkut ke rumahnya atau sudah berpindah, baru dia boleh cari pembeli. Kalau masih di tangan penjual, tidak boleh, belum boleh. Berarti ada barang, kalau dari sisi setelah terjadi transaksi, di sana ada barang yang boleh kita jual walaupun masih di tangan si pembeli. Ada barang yang tidak boleh kalau masih di tangan pembeli, harus kita berpindah dulu ke tangan kita setelah terjadi transaksi. Berbeda kalau belum terjadi transaksi, itu secara mutlak tidak boleh dijual. Paham di sini ikhwan? Kenapa kata beliau, kenapa dibedakan seperti itu? Karena kalau yang pertama, kalau terjadi kerusakan pada barang itu atau hilang, itu tanggungan siapa? Si pembeli.
Barang yang boleh dia beli, dia jual kembali atau dia hadiahkan, dia serahkan ke orang lain. Sebelum dia ambil, ya, yang selain yang ditimbang, ditakar, diukur apa itu, boleh dia perjualbelikan. Kalau seandainya rusak, hilang, dia yang tanggung. Walaupun di tangan si penjual, masih di tangan dia atau di rumahnya. Kalau di tangan, kalau yang barang yang ditakar, ditimbang, diukur tadi, kalau rusak, hilang, tanggungan si penjual. Beda toh? Oleh sebab itu tidak boleh si pembeli tadi jual. Harus dia pindah dulu ke tangan dia, serah terima dulu. Faham, Dodi? Hah? Baik. Wala yasihu tasarrufu fihi bi bai'in aw hibatin aw rahnin qabla qabdihi. Jadi barang yang ditakar, yang ditimbang, yang diperjualbelikan dengan cara dihitung per biji, misalnya, atau yang diukur, itu tidak boleh ditransaksikan, kata beliau, dengan bentuk dia jual ke orang lain, atau dia hadiahkan, atau dia jadikan barang jaminan, kalau masih di tangan si penjual. Kapan boleh? Ketika dia sudah ambil. Setelah terjadi transaksi, ya, dia ambil dulu tadi, seperti kurma, beras kan ditakar, ditimbang. Kalau mau dia jual lagi, ambil dulu, baru ente boleh jual. Begitu. Paham di sini, ikhwan? Nah, tinggal antum lihat, kalau antum membeli barang, sudah terjadi transaksi, lihat barang ini ditakar, ditimbang, hitung-hitungan per biji, atau apa? Diukur panjangnya. Kalau berupa barang seperti ini, tidak boleh antum perjualbelikan atau hadiahkan sebelum antum terima dulu. Kalau selain yang ini, boleh, walaupun masih di tangan si penjual. Seperti motor, mobil, itu walaupun masih di tangan si penjual, antum boleh jual lagi, cari pembeli. Paham di sini, ikhwan? Nah, baik. Kitab ini ditimbang, ditakar, hitung-hitungan per biji, kecuali antum beli dalam jumlah besar. Kalau cuma satu, berarti dia tidak hitung-hitungan, tidak diukur. Berarti boleh antum jual buku setelah antum terjadi transaksi dengan si penjual, walaupun masih di tangannya, boleh antum jual ke orang lain. Ini berfungsi nanti kalau jarak jauh, ya kan? Nah, antum membeli barang di Jakarta misalnya, walaupun antum belum terima, sudah terjadi transaksi, antum mau jual ke orang lain boleh, walaupun masih di tangan si penjual, selama bukan yang ditakar, yang ditimbang dan seterusnya. Dengan syarat terjadi transaksi dan waktu transaksi hadir di situ. Ingat, hadir. Kita yang hadir melihat barang tersebut atau wakil kita. Kalau kita tidak lihat barangnya langsung, tidak boleh dijual kembali, belum boleh. Atau wakil kita suruh orang yang di sana melihat barang tersebut langsung, saudara kita, teman kita. Setelah dia lihat, dia yang bertransaksi, walaupun masih di tangan si penjual, boleh kita jual kembali. Paham di sini, ikhwan? Alhamdulillah.
Kata beliau, wa in talifa bi afatin samawiyatin qabla qabdihi in fasakhal aqdu. Jika barang tersebut hilang atau rusak bukan karena sebab manusia, bukan karena sebab manusia, ya karena kebakaran, gempa bumi, jatuh, rusak, memang takdirnya. Kalau hewan yang mati saat itu misalnya, qabla qabdihi, sebelum diserah terima, in fasahul aqdu, maka akad batal. Akad batal. Paham di sini ikhwan? Terjadi akad. Dia beli barang, terjadi akad. Dia belum serah terima ini barang, dia belum ambil, masih di tangan si penjual. Begitu mau diserahkan oleh si penjual, dirampok sama orang, diambil, hilang atau rusak, maka transaksi batal. Paham di sini ikhwan? Transaksi batal. Yang seperti ini terus bagaimana? Apa yang dilakukan? Ya batal transaksi, uang kasih pulang dan uang kasih pulang, transaksi batal. Yang rugi siapa? Si penjual yang rugi. Paham ini? Kan rusak sama dia. Ustadz, boleh ditukar? Tidak boleh. Yang ada hanya transaksi kembali, bukan ditukar. Yang terjadi kan di kita kalau rusak atau apa ditukar, ya? Bukan ditukar, transaksi baru itu namanya. Karena kan transaksi batal sudah, infasakh, batal. Setelah barang tadi rusak atau hilang, selama masih di tangan si penjual. Paham ini? Beli telur misalnya 1 bak, masih di toko, iya, 1 bak, iya. Terjadi transaksi harga sekian. Motor datang, tabrak, hancur telurnya. Bukan ditukar telur yang baru, bukan, transaksi lagi. Kenapa? Karena transaksi sebelumnya batal. Kenapa? Karena barang yang dibeli tadi sudah hilang, sudah rusak, apalah, transaksi batal. Paham di sini ikhwan? Nah, kalau batal berarti transaksi kembali untuk telur yang lain. Demikian. Kalau barang yang lain ya barang yang lain. Demikian ikhwan. Itu kalau rusaknya sebab alam, gempa atau kebakaran apa. Bagaimana kalau sebab rusaknya oleh orang? Maka minta ganti rugi ke orang tadi. Paham di sini? Minta ganti rugi ke orang tadi. Ada orang datang, dia kasih hancur itu barang, atau dia tabrak, berarti ganti rugi ke dia nanti. Berbeda dengan gempa bumi hancur, mau minta rugi sama siapa? Kalau dirusak sama orang, ya minta rugi ke orang itu. Paham di sini ikhwan? Ini kata beliau, ganti rugi ke orang yang tadi yang merusak. Itu wa yutalibu man atlaqahu bi badanihi. Diminta ganti rugi kepada orang yang merusak atau mengambil tadi. Baik, demikian ikhwan. Selesai ya? Ada pertanyaan ikhwan? Berapa menit? Berkaitan dengan khiyar atau barang yang bisa diperjualbelikan setelah ditransaksi, rinciannya seperti apa? Silahkan ikhwan. Pak Syuaib, monggo. Pak Gunawan, Komdan.
Silahkan Pak Yandi. Hah? Malu apa? Pak bikin yang baik, malu. Malu itu bikin yang jahat. Hah? Silahkan Pak Gunawan. Setelah ditransaksi harus diterima dulu, baru bisa dijual atau dihadiahkan. Tidak boleh. Harus ke kita dulu. Dia kirim ke kita dulu, sampai ke kita baru kirim ke calon pembeli yang membeli dari kita. Tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Kecuali kita kirim wakil orang yang datang untuk melihat barang tersebut atau transaksi dengan orang tadi. Ya? Tidak bisa. Harus hadir kita. Kita harus hadir atau wakil kita yang hadir melihat barang tersebut, kondisi barang tersebut langsung. Lewat foto apa kan tidak di majelis, harus di majelis itu. Begitu. Setelah itu terima barangnya, baru kita transaksi atau hadiahkan ke orang lain. Kalau masih di tangan penjual, tidak boleh. Penjual kita jadikan wakil, saya tidak boleh. Bagaimana gabung-gabung begitu? Demikian. Kalau keputusan untuk transaksi yang kedua, apa? Di transaksi pertama beliau datang Vietnam, bahkan dia beli kurma. Dia datang ke majelis, dia lihat langsung kurmanya. Saya beli kurma sekian, gitu. Terus? Keduanya dia tidak boleh. Tetap harus. Iya, harus dia datang. Setiap pembelian harus datang. Dia harus hadir di majelis melihat barang tersebut. Dengan barang yang sama. Hah? Barang yang sama. Iya. Begitu. Kalau mau kita jual ke orang lain, caranya jangan dia yang kirim, dia kirim ke kita dulu, nanti sampai ke kita baru kita kirim ke si pembeli yang dari kita, yang membeli ke kita. Yang terjadi ini kan dia beli ke kita beli ke toko fulan misalnya, toh kita tidak lihat itu barang, kita tidak hadir di situ, nanti dia yang kirim ke yang beli ke kita kan, ya, tidak boleh seperti itu. Tidak. Biar hadiah sama saja. Mau hadiah, mau itu hadiah masuk transaksi, tidak boleh. Hadiah itu masuk transaksi. Menghadiahkan sesuatu. Ada syarat juga harus terpenuhi. Baik. Kenapa? Karena barangnya kita belum terima, itulah. Nah, itu kalau yang ditakar, toh. Bagaimana kalau yang belum ditakar? Ya, bagaimana kalau bukan yang ditakar, bukan yang ditimbang, ya kan? Bukan yang diukur. Kan kata beliau tadi, boleh kita jual tanpa harus kita serah terima. Tapi kata beliau harus kita lihat barangnya langsung. Syaratnya kita hadir di majelis. Kita lihat barang yang kita beli, kayak kita mau jual motor kita beli, kita mau jual ke orang lain. Boleh walaupun belum kita terima. Tapi dengan syarat kita lihat itu motor langsung. Kita ada di majelis. Oh iya, ini yang saya beli. Saya simpan dulu Pak Ente. Soalnya saya belum bisa bawa ini, oke. Transaksi.
saya cari pembeli, boleh. Masih di tangan penjual tadi. Paham ini? Kalau barang yang ditakar tidak boleh. Kalau masih di tangan penjual, harus kita angkut dulu. Paham di sini, ikhwan? Berarti titik samanya di mana? Setelah terjadi transaksi, mau barang yang boleh diperjual, belikan walaupun kita tidak serah terima, atau yang kita boleh kita jual walaupun kita tidak serah terima, atau yang harus kita terima dulu, titik samanya apa? Harus kita lihat langsung. Atau wakil kita, kalau kita bukan kita wakil, orang yang kita amanahi, transaksi langsung, melihat langsung dia yang transaksi dengan penjual tadi, walaupun bukan kita. Demikian. Paham di sini, ikhwan? La tabi' ma laisa indak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau jual sesuatu yang belum engkau miliki. Tapi Ustaz, ini kan sudah dimiliki Ustaz. Kata penulis tadi, setelah terjadi transaksi kan sudah dimiliki. Kata beliau kan berpindah kepemilikan. Iya. Tapi ada hukum lagi di sana. Iya kan? Perbedaan hukumnya apa? Ada yang boleh kita transaksi atau hadiahkan dengan syarat harus kita terima dulu, pindah dulu ke tangan kita. Ada yang tidak harus, ya kan? Tapi harus kita lihat barangnya langsung atau lewat wakil, lewat orang lain yang kita percaya, kita jadikan wakil untuk melihat. Tapi kalau kita tidak lihat barangnya, maksudnya kita tidak hadir di majelis transaksinya, kemudian tidak ada wakil, ini tidak boleh. Paham di sini, Ikhwan? Tidak boleh. Harus ke kita dulu barangnya itu, baru bisa kita jual ke orang lain. Kecuali kita cuma pemasar, lain lagi kalau kita pemasar. Kalau kita penjual berdiri sendiri, harus barangnya ke kita dulu baru kita jual. Kalau kita pemasar, silahkan. Kita cuma cari pembeli, baru yang punya barang kirim langsung ke pembeli tadi. Kalau itu memang pembelinya dia, kita cuma cari pembeli. Paham ini? Kita cuma pemasar. Pemasar dengan cari pembeli, makelar atau apa, orang distributor dia, tidak ada masalah. Paham ya? Tapi kalau kita menjual sendiri, harus sampai ke barangnya dulu ke kita atau lewat wakil kita. Atau ada barang yang kedua tadi yang tidak ditimbang takar, walaupun tidak sampai ke kita, itu pun syaratnya harus kita lihat langsung di majelis tadi ada beliau sebutkan, atau lewat wakil kita yang melihat langsung. Demikian. Paham di sini, ikhwan? Jelas ya? Baik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ikhwan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.